rutinan amalan yang kalian perlu amalkan. Apakah itu? Yaitu pagi-pagi kita perlu membaca pada hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi itu faedahnya banyak. Salah satunya yaitu nanti pada hari kiamat akan diterangi dari kaki kita sampai ke langit, karena gara-gara baca surat Al-Kahfi. Dan diampuni dari Jumat ke Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Kemudian kalian perlu menghafalkan surat Al-Kahfi pada 10 ayat pertama. Siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, angkat tangan. Juz 15 itu yang surat Al-Kahfi yang hafal anak santri. Yang hafal saya kasih hadiah. Ayo, yang hafal saya kasih hadiah. Santriwati mungkin di belakang. Surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Anak-anakku, surat Al-Kahfi 10 ayat pertama itu perlu kalian hafalkan, karena kita tidak tahu kapan Dajjal itu turun, ya. Kapan Dajjal itu turun? Kalau kita bisa hafal surat Al-Kahfi, kalau seandainya Dajjal itu turun, itu bisa masuk ke rumah-rumah itu, ya. Apakah itu Dajjal? Masih Dajjal. Ada dua. Orang itu, Dajjal itu adalah sesuatu yang palsu. Ya, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati, bisa hidup. Dajjal. Kemudian hujan bisa turun, bumi yang gersang bisa hijau. Ya, itu Dajjal. Mereka mengira ini adalah Nabi Isa, mengira ada Nabi Isa putri Maryam, padahal itu bukan. Ya. Dajjal itu nanti mengajak kita ke keburukan, kejelekan. Bagaimana kita terhindar dari fitnah Dajjal? Yaitu kita menghafalkan 10 ayat pertama. Menghafalkan 10 ayat pertama. Ya. Mudah kok 10 ayat pertama. Jumat depan saya tanyakan satu-satu, ya. Perlu menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Itu Dajjal bisa masuk rumah-rumah. Tapi kalau ada orang yang baca surat Al-Kahfi di situ, baca surat Al-Kahfi di situ di rumahnya, Dajjal tidak akan datang. Ya, Dajjal tidak akan datang. Jadi perlu kita membaca surat Al-Kahfi. Ya, banyak sekarang fitnah Dajjal itu banyak, fitnah mulai tanda-tandanya itu banyak tanda-tandanya ya. Kalau kalian tahu HP contoh, HP itu kalau dibuka ada sinyal enggak? Ada sinyal. Sinyalnya itu kalau kalian kelihatan banyak itu, sinyal ya. HP. Jadi sekarang ini banyak mulai tanda-tanda fitnah Dajjal. Bagaimana terhindar dari fitnah Dajjal? Kita baca surat Al-Kahfi. Ya, itu biar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Ya. Kalau kita punya emas, emas asli itu namanya emas asli, emas murni. Kalau ada tembaga
dilapisi kuningan, emas itu namanya emas dajjal. Artinya tak emas palsu, dajjal palsu. Ya. Piring-piringan itu namanya juga piring dajjal. Namanya piring palsu. Yang perlu kita ikuti siapa? Nabi Isa putra Maryam. Seperti itu. Ayo anak-anak kita menghafalkan surat Al-Kahfi. Bukan hanya menghafalkan saja surat Al-Kahfi itu. Di situ surat Al-Kahfi pada ayat ke-10 itu dikatakan in awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ceritanya Al-Kahfi itu adalah beberapa pemuda yang diajak untuk keluar untuk melanggar perintah agama, tapi dia tidak mau. Yang nyuruh siapa? Pada raja waktu itu. Akhirnya si pemuda ini melarikan diri pergi ke gua. Ya, kelihatannya gua itu di pinggir jalan. Siapa yang pernah ke gua Kahfi? Tidak pernah. Mana sih kalian dewasa datang ke gua Kahfi? Itu di pinggir jalan itu. Gua Al-Kahfi itu di pinggir jalan. Tapi orang tak kelihatan, kayak gak ada orang. Lah, pemuda ini masuk ke dalam gua itu, dicari oleh raja yang zalim itu sama tentaranya, dicari dan ketemu tuh pemuda. Sampai pemuda itu ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 300 tahun lebih 9 tahun. Jadi 309 tahun. Jadi 309 tahun. Jadi mereka itu mereka itu masuk gua dan tidur di situ. Karena kuasa Allah, tubuhnya tidak rusak, 300 tahun bayangkan. Artinya apa? Kalau kita diajak oleh teman kita, ayo kita minum bir katakanlah, minum cabitan umpamanya. Jangan mau. Ya, ada orang aja tawuran gitu. Jangan mau. Sama halnya dengan kasusnya Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi itu. Karena kalian ini zamannya zaman muda sekarang. Eksistensinya ya engkau Arman kok, engkau Bagus kok, engkau Rehan kok. Karena zamannya zaman muda eksis. Lake kok, mau tak rokok, tak lake. Nah, itu mereka mengajak, ayo rokok. Jangan mau itu, karena kenapa? Itu seperti zamannya pemudaan Kahfi. Ya, wah, mau tak tawuran, tak lake, tawuran. Sesungguhnya hati mereka tidak ingin tawuran. Tapi jiwanya jiwa muda, ingin tawuran. Coba kalian lihat yang di Senayan, kalian lihat yang demo-demo. Itu orang tua-tua apa muda-muda? Muda mereka. Eksistensinya kok nang-nang ngomong. Nah seperti itu. Coba mereka sudah tua, sudah punya keluarga. Tidak. Mereka mikirkan anaknya, cucunya, pemakai dermat ya. Karena kalian pemuda-pemuda itu memperhatikan, mengedepankan eksistensi, montaruh ke talake. Tidak, jangan. Ya. Jadi baca surat Al-Kahfi itu bukan hanya baca, tapi serapi di situ maknanya.
Pemuda itu selama tidur bertahun-tahun tidak ketemu sama rajanya, sama tentara-tentaranya, tidak ketemu. Kemudian siang hari matahari sudah mulai sudah mulai di atas gitu, katakan seperti itu. Jadi bangun itu. Ini kita tidur berapa lama? Oh sekian. Oh setengah hari. Ada yang seperti itu. Begini aja, kita ini sekarang perlu makan. Ayo kamu belanja di kota. Waktu belanja di kota, nunjukkan uangnya. Kok kotanya berbeda? Jadi kotanya itu berbeda. Coba bayangkan di rumah kalian, waktu kalian kecil sama sekarang berbeda. Setahun saja berbeda. Di rumah itu dulu ada gedung, sekarang kok banyak gedung. Di Kalimantan contohnya, kalian melihat Kalimantan itu hutan, banyak kerang. Enggak, Kalimantan itu ramai sekarang, lebih ramai daripada Jember. Ramai Kalimantan, bandaranya besar sekali. Ya seperti itu, nggak kelihatan itu kalau kita tidak datang ke Kalimantan. Lah, mereka pemuda Al-Kahfi ini kan menunjukkan uangnya. Waktu menunjukkan uangnya, orang-orang kaget. Ini kok uangnya ke uang yang dahulu? Kok ciri-cirinya kok sama dengan pemuda yang dahulu yang diceritakan, yang dicari oleh raja tidak ketemu? Ternyata siapa? Ternyata dia adalah pemuda yang dicari oleh raja yang zalim waktu itu. Raja yang zalim waktu itu dicari tidak ketemu. Padahal di pinggir jalan tidak ketemu. Gua di pinggir jalan tidak ketemu. Karena itu adalah kehendak Allah. Kalian ingat di ayat kejelekan jangan mau. Dan di sini mengandung doa. Ya, doanya yang di ayat ke-10 ini, kalau kita punya kesusahan, kalau kita punya kesusahan di masyarakat, punya kesusahan di dalam kerja, nantinya kalian doanya apa? Ini doanya yang tadi itu, Rabbana, ayo, ya bisa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayo bareng-bareng. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, ayo, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina. Lagi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina. Itu sebagai doanya kalian. Ya, doa kalau ada kesusahan seperti itu, minta sama Allah untuk yang diselesaikan, minta sama Allah agar diselesaikan, maksud saya agar diselesaikan kesusahannya. Mengerti? Itu surat Al-Kahfi. Ya. Terus kemudian waktu kita tahiyat akhir, ada bacaannya juga biar kita terhindar dari fitnah dan jauh. Siapa yang tahu doanya apa? Allahumma a'udzubika
adzabil Ayo Allahumma. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min Ayo setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzu Yang perempuan kayaknya keras. Gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil Nah, ya, dengarkan man, kamu paling senior man, ya, kasih contoh yang baik. Apa man? Alhamdulillah, ya begitu, ya. Apa doanya di situ? Agar kita terhindar dari fitnah dajjal. Dasar fitnah dajjal, bahkan perempuan itu harus dipegangi itu ya, nggak boleh keluar rumah itu. Fitnah dajjal. Semoga kita terhindar dari fitnah dajjal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadiril azim jani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, dengan barakah sedekah subuh ini kami mohon ya Allah, maafkanlah dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kakek nenek kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa tetangga-tetangga kami, dosa-dosa saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit lahir dan penyakit batin. Sembuhkanlah orang tua kami, mertua kami, keluarga kami, kakek nenek kami. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon ya Allah, sehatkanlah kami dan keluarga kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin علينا في شمرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا همة العالية والدرجة العالية. اللهم ارزقنا همة العالية والدرجة العالية. اللهم ارزقنا همة العالية والدرجة العالية. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أحيانا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وانشرنا في زمرة المسلمين. اللهم أحيانا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة المؤمنين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله
illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma jal khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور اللهم بلغ روح محمد مني تحية وسلاما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين